Ini Realme 12 Pro Plus 5G. Iya, gue tahu handphone ini nilai jual utamanya tuh ada di kemampuan kameranya. Tapi lo tahu nggak sih kalau prosesor dari handphone ini tuh kencang banget. Jadi nggak ada salahnya kita tes main game di handphone yang satu ini. Nah, buat lo yang penasaran sama main game di Realme 12 Pro Plus 5G, jangan ganti channel lo, tetap pantengin terus Radio Gadget, the one and only Gadget Radio. Oke teman-teman, jadi ini adalah Realme 12 Pro Plus 5G dan ya kita bakal main game di handphone yang satu ini. Seperti yang tadi gue udah bilang, kalau handphone ini memang nilai jual utamanya adalah kameranya, tapi nggak ada salahnya juga kita main game di handphone ini. Dan seperti yang tadi gue bilang juga, kalau Realme 12 Pro Plus 5G ini dia pakai prosesor Snapdragon 7S Gen 2 yang dia punya skor Antutu sebesar 600 ribuan poin ya, bahkan 660 ribuan poin, yang artinya dia harusnya kuat nih kalau diajak main game. Ya kalau gue bisa bilang tipis-tipis lah ya. Dan ya sebelum gue main game di handphone ini ada beberapa hal yang mau gue sampaikan dulu sama lo. Kalau setiap game di handphone ini yang menggunakan jaringan internet itu gue mainnya pakai jaringan seluler ya teman-teman. Seperti yang bisa lo lihat di sini gue pakai jaringan seluler. Gue tadinya pengen pakai aplikasi Shinjuku ataupun juga Takostat ya, yang biasanya gue pakai untuk ngerekam FPS ataupun juga FPS counter. Tapi sayangnya di Realme 12 Pro Plus 5G ini aplikasi tersebut tidak bisa berjalan dengan lancar. Dan ya udah, daripada gue ribet, akhirnya gue tidak menggunakan aplikasi tersebut. Dan jadinya gue bisa pakai jaringan seluler untuk tahu juga nih ya teman-teman, kalau misalkan seandainya handphone ini gue pakai main game dengan kondisi sereal mungkin. Karena gue yakin ya teman-teman, di antara lo semua nggak mungkin bakal punya wifi semua gitu ya. Ada yang main game pakai jaringan seluler. Dan ya di sini untuk kecerahan layarnya ini gue set untuk otomatis aja ya teman-teman. Untuk kecerahan layarnya gue set otomatis aja, jadi benar-benar mengikuti kondisi sereal mungkin. Terus kemudian juga untuk volumenya di sini gue juga bakal naikin ataupun juga turunin, nanti tergantung dari kondisi gamenya, apakah dia bakal terlalu keras suaranya atau enggak. Kalau misalkan terlalu keras ya bakal gue turunin, kalau kekecilan ya bakal gue gedein juga ya. Dan ya di sini untuk providernya yang gue pakai itu adalah Indosat ya, karena memang gue pakainya itu adalah Indosat dan jaringannya di sini full 4G plus LTE. Dia dapat sinyalnya seperti itu ya teman-teman. Dan gue mainnya itu di sekarang jam 22:53 menit ya, hampir jam 11 malam, dengan kondisi baterai sekarang ada di 88%. Oke, dan gue mainin handphone ini di dalam ruangan ber-AC dengan suhu ada di 26,5 derajat dan dengan tingkat kelembapannya ada di 53%, serta gue udah siapin juga stopwatch di sana. Dan di sini ada termogan untuk tahu kondisi suhunya dari handphone ini, dia bakal jalan di berapa derajat Celcius ya teman-teman. Nah, untuk game pertama yang gue bakal mainin di handphone ini adalah Car X Street nih teman-teman. Nah, Car X Street ini banyak yang bilang katanya ini adalah sebuah game yang cukup berat ya. Bahkan sebenarnya gue juga udah nyobain game yang satu ini di handphone yang kemarin gue tes buat main game juga, dan ternyata dia memang bikin handphonenya itu lumayan anget teman-teman. Jadi konsep dari game yang satu ini dia kayak model game-game open world racing gitu, yang nanti kita ngejalanin apa namanya itu loh, kayak misi-misi kayak gitu, balapan liar gitu ya teman-teman. Dan ya model konsepnya tuh kayak gitu ya, open world, dan juga dia bakal balapan liar kayak gitu. Dan ya udah, ini bakal gue skip aja, jadi gue nggak login. Terus kemudian ini gue start di sini, dan seperti yang bisa lo lihat di sini harusnya sih dia langsung main ya. Oke, untuk suhu awal dari handphone ini ada di sekitaran 32,4 derajat Celcius ya teman-teman. Sambil kita tungguin masuk ke dalam menu gamenya. Oke, kita sudah masuk ke dalam menu gamenya. Jujur gue di sini memang agak kurang sedikit paham ya teman-teman untuk main game di handphone ini. Tapi sebelum kita lanjutin, kita lihat dulu nih teman-teman, dia untuk settingan grafisnya seperti apa. Kita lihat di sini untuk grafisnya. Ya, oh ternyata ini defaultnya grafisnya full rata kanan ya teman-teman ya. Terus kemudian di sini untuk motion blurnya dia off. Dia off motion blurnya, sekarang kita onin. Dan juga untuk smoke intensity-nya high, dan juga FPS limitnya itu dia tidak ada limit sama sekali ya.
Dan ya seperti yang bisa lo lihat ternyata dia untuk game Car X Street ini dia bisa ngedapetin settingan mentok kanan teman-teman. Oke, sama satu lagi gue lupa di sini kalau si Realme 12 Pro Plus 5G ini dia punya yang namanya fitur ya semacam game boost gitu ya teman-teman, dan ini dia gua setting ke Pro Game Mode ya, yang artinya benar-benar performanya itu dikhususkan untuk game. Oke? Gua belum tahu main berapa lama di sini karena jujur untuk game yang satu ini gue nggak begitu paham gimana cara mainnya. Bahkan gue nggak tahu juga gimana supaya bisa ngedapetin questnya ataupun juga misi-misinya seperti itu. Jadi gue bener-bener cuman random jalan aja. Nanti kalau misalkan emang ketemu sama misinya ataupun juga balapan-balapannya baru gue mulai ya teman-teman. Oke teman-teman, ini sudah hampir 15 menit ya. Bahkan ya udahlah kita anggap aja gue udah main 15 menit di Car X Street yang satu ini. Nah, yang mengejutkannya teman-teman, ini kan udah gua setting untuk game boostnya itu benar-benar adalah untuk pro game. Terus kemudian juga untuk kualitas grafisnya di sini dia ada di full rata kanan ya teman-teman. Dan ini ya sebenarnya gua nggak bisa berspekulasi yang gimana-gimana. Tapi gue percaya sama mata gue kalau game ini bisa jalan lebih dari 50 fps teman-teman. Ya, jadi beberapa kali kalau gua ngeliat itu dia animasinya, dia bisa jalan lebih dari 50 fps. Itu berasa banget di mata kalau ini bukan 30 fps, bukan 40 fps, ini benar-benar lebih di atas 50 fps. Meskipun gue nggak bisa nunjukin fps counternya karena memang seperti yang tadi gue bilang, kalau Shinjuku dan juga Takostat yang biasanya gue pakai buat FPS counter, dia tidak bisa jalan dengan proper di Realme 12 Pro Plus 5G ini. Dan untuk suhunya teman-teman, kalau kemarin di handphone yang gue mainin itu dia suhunya padahal baru main kurang lebih ada di sekitaran 10-15 menit, itu dia udah panas di bagian back cover yang seperti ini gitu ya. Di bagian back covernya itu dia udah berasa panas, tapi ini adem teman-teman. Gue berasanya itu dia adem, nggak nyelekit sama sekali, bener-bener itu gue ngerasanya adem teman-teman. Dan yang seperti bisa lo lihat di sini untuk suhunya tercatat ada di sekitaran 34,4 derajat Celcius untuk suhu tertingginya ya. Di bagian sebelah sini dekat kameranya, dekat flash kameranya dia suhunya ada di 34,4 derajat Celcius. Itu untuk di bagian belakang. Sedangkan untuk di bagian depannya ya teman-teman, kalau kita lihat di sini untuk suhunya ada di sekitaran 36 derajat Celcius ya. Paling tingginya ada di 36,0 derajat Celcius. Apakah itu suatu hal yang jelek? Enggak, ini benar-benar berasanya itu adem. Ingat kita sudah main ada di sekitaran 16 menit ya, 15 menit tadi main ya. Dan untuk konsumsi baterainya sendiri nanti bakal gue spill di akhir video kalau gue udah benar-benar selesai main game teman-teman. Kemudian sekarang kita lanjut aja ke game yang kedua, yaitu adalah Mobile Legends. Dan gue nggak nutup untuk game yang pertama si Car X Street-nya, nggak gue tutup ya teman-teman. Jadi gue langsung main game si Mobile Legends aja. Jadi kita benar-benar maraton main game. Ya sekarang udah malam juga, ada di jam 23.15 yang artinya memang sudah hampir jam setengah 12 malam ya teman-teman, belum yang sampai jam 12 tengah malam, enggak. Kenapa gue lebih pilih malam main gamenya? Karena ya gue sambil ngomong, kalau misalkan pagi bikin video itu aus takutnya kebanyakan ngomong gitu teman-teman ya. Dan ya ini seperti yang bisa lo lihat untuk Mobile Legends. Kalau untuk kita lihat di sini settingan grafisnya dia ada di frame rate itu high dengan grafis itu ultra. Ya memang agak sedikit ada perbedaan dengan beberapa handphone yang kemarin gua tes untuk main game juga dengan prosesor yang sama, bahkan ada di Snapdragon 7S Gen 2 ya teman-teman. Dia bisa ngedapetin frame rate yang lebih tinggi. Tapi di Realme 12 Pro Plus 5G ini dia ngedapetinnya itu cuman ada di high, tapi dengan kualitas grafis itu ada di ultra teman-teman. Ada yang bilang juga katanya harus di logout dulu, terus kemudian di uninstall gamenya, terus kemudian diinstal ulang dan di login lagi, baru dia bakal muncul settingan grafis yang lebih tingginya. Jujur gue belum coba, dan daripada kelamaan mendingan kita langsung ngetes aja main game Mobile Legends di Realme 12 Pro Plus 5G. Gue bakal main satu match aja dan gue bakal main klasik aja. Biasanya kalau klasik malam-malam kayak gini itu juga yang main pro player semua kayaknya ya. Jadi yaudah kita langsung main game aja di sini, dan gue bakal lanjut lagi setelah kita masuk ke dalam menu gamenya. Oke?
Oke teman-teman, sekarang kita sudah masuk ke dalam menu gamenya dan ya gue pakai jaringan seluler aja ya, jadi gue nggak pakai jaringan wifi di sini. Dan seperti yang bisa lo lihat, handphone ini bisa nangkep sinyal seluler dengan cukup baik. Kebetulan gue pakai providernya adalah Indosat dan seperti yang bisa lo lihat di sini untuk pingnya dia aman ya, ada di sekitaran 40 sampai ya kurang lebih 30 sampai 40 ya kayak gitu. Dan ya kita nikmatin dulu aja permainan di Realme 12 Pro Plus 5G ini, main si Mobile Legend. Dan seperti yang bisa lo lihat juga di sini untuk touch sampling rate-nya menurut gue ini juga udah cukup baik ya, karena gue nggak nemuin yang namanya touch delay di sini. Seperti yang bisa lo lihat di sini ya, kalau gue gerakin karakternya aman seperti itu. Bahkan kalau misalkan gue pencet untuk action buttonnya itu dia aman-aman aja, nggak ada kendala sama sekali. Ya, aman jadinya. Tapi gue belum tahu kalau misalkan seandainya nanti kondisinya rame seperti apa. Dan gue sudah berjalan kurang lebih 21 menit ya, 22 menit main game di Realme 12 Pro Plus 5G. Dan seperti yang tadi gue bilang, kalau untuk apa ya, konsumsi baterainya itu bakal gue spill nanti di akhir video kalau misalkan gue bener-bener udah selesai main game. Jadi total main game gitu ya, misalkan seandainya 1,5 jam atau 2 jam baru kita bisa lihat nanti berapa kapasitas baterai yang turun. Dan untuk suhu ruangan sekarang di 26 derajat Celcius, agak naik ya teman-teman, karena memang gue mainnya di suhu AC tapi nggak yang dingin-dingin banget gitu loh. Jadi gue mainnya agak-agak anget gitu ya, nggak yang dingin-dingin banget gitu. Sebenarnya tujuannya adalah untuk supaya nunjukin gitu ya sama lo di sini yang nonton, kalau gue tuh berusaha untuk seril mungkin gitu ya main game di handphone ini, bener-bener di kondisi yang nggak pakai sinyal wifi, terus juga dengan suhu yang masih ya aman lah gitu ya, nggak panas banget tapi nggak yang dingin banget juga teman-teman. Supaya gue pengen tahu juga nih kualitas pendingin di handphone ini tuh seperti apa. Oke teman-teman, akhirnya gue menang juga nih ya main Mobile Legends di Realme 12 Pro Plus 5G, dan durasi permainannya kurang lebih ada di sekitaran 10 menit gameplay ya teman-teman. Jadi seperti yang bisa lo lihat tadi, sebenarnya untuk grafisnya itu memang sangat-sangat baik kalau menurut gue dengan kualitas grafis ultra. Meskipun memang untuk frame rate-nya dia masih mentok di high aja. Tapi selama permainan gue nggak nemuin kendala sama sekali, nggak ada touch delay, bahkan untuk jaringan internetnya pun itu gue nggak nemuin ping yang besar. Jadi rata-rata pingnya itu ada di sekitaran 30-an sampai 40-an aja untuk pingnya, yang artinya memang main game Mobile Legends di Realme 12 Pro Plus 5G ini bisa berjalan dengan cukup lancar. Jujur untuk metode yang diinformasikan sebelumnya sama beberapa teman-teman di kolom komentar, kalau misalkan mau naikin frame rate di Realme 12 Pro Plus 5G itu harus di login logout dulu terus install uninstall ulang. Itu gue belum cobain, tapi yang jelas untuk kualitas frame rate tinggi itu dia tidak ada kendala sama sekali ya. Jadi intinya aman banget, dan ya untuk suhunya bener-bener ini handphone adem teman-teman. Benar-benar adem. Bahkan ini seperti yang bisa lo lihat ya, tadi kita habis main game yang Car X-Rate itu dia suhunya ada di 36 derajat, sekarang turun ada di sekitaran 33 derajat. Mungkin hal ini berpengaruh juga sama kualitas back covernya ya, yang dia terbuat dari leather, bukan leather frame, memang mobil ya leather frame ya, maksudnya dia kayak synthetic leather gitu ya, yang artinya dia pakai kulit buatan ataupun juga kulit sintetis yang mungkin dia bisa menyebarkan panas lebih baik dibandingkan dengan plastik. Itu asumsi gue aja, gue nggak tahu apakah itu benar atau enggak, tapi yang jelas ini handphonenya adem ya, lu udah bisa ngelihat sendiri. Dan sekarang kita lanjutin untuk main game yang kedua, yaitu PUBG Mobile ya teman-teman. Seperti yang tadi gue bilang juga, kalau gue nggak nutup untuk aplikasi game yang sebelumnya, yaitu Car X-Rate ataupun juga si Mobile Legends-nya. Jadi gue langsung nyambung ke PUBG Mobile aja. Mudah-mudahan sih nggak ada update ya teman-teman. Kalau misalkan emang ada update, jujur gue agak males nunggunya ya, karena update itu kadang lumayan besar gitu ya. Dan oke, sekarang kita sudah masuk ke dalam menu lobbynya dari game PUBG Mobile. Langsung aja kita lihat di sini untuk settingan grafisnya ya teman-teman. Seperti yang bisa lo lihat di sini untuk settingan grafisnya itu dia ada di HD High. Apakah kita bisa geser ke sini? Oke, dia bisa HD High, bisa HDR Ultra, dan juga dia bisa HDR Extreme teman-teman ya. Dia bisa HDR Extreme. Untuk Ultra HD dia juga bisa.
tapi dia untuk frame rate-nya maksimal ada di ultra. Kemudian untuk extreme HDR dia ternyata belum bisa. Jadi settingan tertinggi yang bisa didapetin di handphone ini untuk kualitas grafisnya ada di ultra HDR dengan frame rate itu ultra. Untuk smoothnya dia bisa di extreme, tapi kita bakal coba untuk di ultra HDR ultra ya teman-teman. Terus kemudian di sini untuk gyronya harusnya dia sudah bisa karena memang dia ada fitur gyro hardware teman-teman. Oke, dia sudah enable untuk gyronya dan kita bikin always on di sini. Oke, langsung kita tes aja main game PUBG Mobile di Realme 12 Pro Plus 5G. Oke, teman-teman, kita sudah masuk ke dalam menu gamenya. Bahkan bukan menu gamenya ya, tapi ini kita udah masuk ke dalam gamenya. Dan seperti yang bisa lo lihat di sini untuk kualitas grafis HDR ini ya, High HDR gitu ya tadi keterangannya, ini dia sangat-sangat lancar teman-teman ya. Seperti yang bisa lo lihat, ini kualitas grafisnya jadi kelihatan bener-bener kayak profesional banget nih kalau menurut gue. Jadi bener-bener kelihatannya itu bagus ya, teksturnya itu nggak yang kotak-kotak gitu ya. Jadi bener-bener berasanya itu enak dilihatnya. Dan untuk gyronya seperti yang bisa lo lihat, ini dia hardware, jadinya sangat-sangat aman. Kalau misalkan seandainya lo mau mainin game PUBG Mobile ini pakai Realme 12 Pro Plus 5G. Ya, yang anehnya memang handphone ini ditujukan buat kamera ya, karena memang pas launchingnya kemarin dia itu benar-benar mengungguli di kemampuan kameranya. Tapi yang ternyata bikin terkejut juga di sini kalau kualitas main gamenya pun juga bukan yang kaleng-kaleng teman-teman. Ini PUBG bisa jalan dengan sangat lancar di kualitas game HDR seperti ini dengan frame rate itu dia ultra tuh. Ultra ini kalau gue liatin sih berasaannya ini ya sekitaran 58 ke 60-an FPS teman-teman. Ya bener-bener berasanya itu bukan yang 30 FPS. Ini gue bisa banget ngelihat pakai mata gue gitu ya. Dan gue percaya sama mata gue kalau ini tuh dia FPS-nya tinggi gitu. Bukan yang cuman 30, 28, 40. Enggak teman-teman. Ini bener-bener yang FPS-nya itu udah berasa tinggi. Dan surprisingly ya, gue ngomong kayak gitu agak ribet. Mengejutkannya gitu ya, ini adem gitu loh, handphonenya aman sekali tuh. Ini ya kalau kita lihat di sini tekstur tembakannya tuh kalau lo bisa lihat kelihatannya itu bagus gitu ya. Ini ada drum, coba kalau kita tembak meledak nggak? Tuh kualitasnya itu bagus teman-teman, kualitas kayak percikan-percikan apinya di sini tuh ya bagus nih teman-teman. Jadi aman lah kalau misalkan seandainya lu mau push rank pakai handphone yang satu ini. Dan satu lagi ya teman-teman, karena di sini dia modul kameranya itu besar, jadi itu bisa jadi sanggahan jari. Jadi selain kameranya itu bagus ya, dia juga punya fitur buat sanggahan jari yang cukup enak gitu loh teman-teman. Ya aman lah ini kalau misalkan lo seandainya mau pakai handphone ini buat push rank gitu ya. Masih cukup enak lah, bukan cukup enak, bahkan ini sangat-sangat enak kalau menurut gue. Bener-bener kualitasnya bukan yang kaleng-kaleng ya. Ini gue jujur nggak di endorse sama sekali ya sama Realme ya teman-teman, enggak gitu ya. Tapi ya bener-bener gue ngerasain dan seperti apa yang lo lihat ya, gue di sini nggak yang peres terus bener-bener kayak gimana, enggak gitu. Bener-bener yang gue liatin apa adanya kayak gini aja teman-teman. Seperti yang bisa gue kasih lihat sama lo gitu ya. Tidak ada yang direkayasa sama sekali, aman semuanya. Apa ya, bukan aman sih ya, bener-bener nggak ada yang direkayasa sama sekali teman-teman. Jadi aman nih kalau gue lihat mah ya. Oke, kita lanjutin dulu aja gamenya sampai seberapa lama, karena biasanya gue kalau misalkan main PUBG itu nggak lama teman-teman. Biasanya gue main PUBG itu gampang banget matinya. Oke, kita lanjutin aja sampai apakah kita bakal mati atau enggak kita bakal menang gitu. Oke, tadi ada dengar suara musuh di luar. Oke, tuh seperti itu teman-teman. Wah, mati gua teman-teman. Oke, ya kita sudahin dulu aja untuk game PUBG ini, karena ya tadi seperti yang gue bilang ya, kalau gue biasanya nggak terlalu
lama main game PUBG, biasanya gue bakal mati. Gue jujur nggak tahu berapa menit tadi main gamenya, tapi kayaknya sih kurang lebih ada di sekitaran 5 menitan lah ya gue main game ini. Dan untuk suhunya sendiri ya teman-teman, kita lihat di sini 34 derajat Celcius. Jadi memang agak sedikit naik dibandingkan yang sebelumnya ya. Tadi kan ada di 33 derajat Celcius, sekarang ada di 34,3 derajat, artinya dia naik di 1,3 derajat. Ada penurunan suhu dibandingkan dengan Car X-Street yang memang katanya dia bisa bikin handphone itu panas. Oke, sekarang naik lagi ada di 34 ya. 34 suhu tertingginya pada saat kita main game PUBG Mobile. Oke, sekarang kita cobain game yang paling berat untuk Android katanya, yaitu adalah Genshin Impact. Yang sebenarnya jujur gue agak males main game ini karena memang dia punya file yang besar banget, ada di 30-an gigabyte. Itu jujur pas gue bilang kemarin itu bukan handphone ya. Pas gue bilang kemarin itu game ini nggak worth it karena dia punya file yang besar banget, ada di 30-an gigabyte, itu banyak yang protes karena katanya game ini punya kualitas grafis yang bagus bang. Kalau misalkan dimainin di handphone yang punya prosesor kenceng, ngebut dan segala macamnya, itu kualitas grafisnya bakal keren banget. Iya, gua percaya. Tapi kan nggak semua orang itu punya handphone flagship ya teman-teman ya. Ya kan? Nggak semua orang itu punya handphone flagship yang bisa enak dipakai buat main Genshin Impact. Jadi kalau menurut gue sih, ya oke lah kalau misalkan seandainya lu bisa berdamai dengan kualitas grafis yang standar aja, ya dibikin lowest terus dibikin dengan frame rate di 60 fps. Kalau lo bisa berdamai dengan kualitas grafis seperti itu sih menurut gue ya fine-fine aja. Tapi kan buat orang yang nggak bisa berdamai dengan kualitas grafis yang burik, yang mau nggak mau ya mereka kurang nyaman mainin game ini di handphone tersebut gitu ya. Dan seperti yang bisa lo lihat di sini untuk Genshin Impact di Realme 12 Pro Plus 5G ini ya seperti ini. Oke, kita lihat di sini untuk kualitas grafisnya yang dikasih dia ada di settingan. Oke, dia ada di settingan medium ya teman-teman ya. Jadi bukan settingan low. Kalau kemarin-kemarin beberapa handphone dengan harga yang sama sebenarnya 6 jutaan di coba buat main Genshin Impact, dia settingannya itu low, tapi di sini dia settingannya itu medium dengan frame rate-nya itu ada di 30 fps, dan sekarang kita naikin ke 60 fps tapi dengan settingan grafis yang sama yaitu medium ya teman-teman. Sekarang kita langsung lihat di sini seperti yang bisa lo lihat ya, harusnya di sini pergerakannya berubah ya, pergerakan fps-nya harusnya dia kelihatan lebih smooth di sini. Oke, kita coba untuk jalan-jalan aja. Kalau misalkan seandainya ada player yang bukan player ya, kalau misalkan seandainya ada musuh baru kita berantem gitu teman-teman. Tapi menu utamanya itu kita jalan-jalan aja supaya kita bisa tahu apakah ada drop FPS atau enggak. Karena biasanya kalau misalkan pas lagi berantem kayak gini dia ada penurunan FPS. Cuman balik lagi ya teman-teman, maaf banget kalau taco stat itu dia nggak bisa jalan dengan proper di handphone ini, jadinya gue nggak bisa nunjukin FPS di setiap game yang gue mainin. Memang sebenarnya ada aplikasi lain yaitu Perfdog ya teman-teman, tapi Perfdog itu bayarnya lumayan mahal dan gue ya sayang lah gitulah, belum yang ada banget gitu uangnya buat beli si Perfdog itu. Kalau misalkan si Tacostat itu kan pas gue beli itu dia murah, cuman 74-an ribu atau 75.000 itu untuk setahun. Jadi harusnya gue ngerasanya itu ya nggak terlalu mahal tapi bisa ngasih experience ini juga teman-teman, ngasih experience nunjukin si frame rate gitu, tapi ternyata dia nggak bisa berjalan di semua handphone dengan cukup baik. Setahu gue sih yang bisa jalanin si Tacostat dengan baik itu ada di grupnya Transsion Holdings ya, dia bisa jalan dengan cukup baik, dan juga untuk handphone Samsung dia bisa berjalan dengan baik, cukup baik si Tacostat itu ya teman-teman. Untuk kayak Xiaomi, Poco ataupun juga mungkin Realme dan mungkin Oppo juga ya, dia kayaknya kurang begitu bisa ngejalanin si Tacostat dengan baik. Sebenarnya bukan nggak bisa menjalankan, tapi ada satu step lagi yang ternyata ya teman-teman, mati gue ternyata. Ada satu step lagi ya teman-teman, ada satu step lagi yang pas gue pakai itu agak sedikit sulit gitu loh.
Loh, kenapa tiba-tiba dia ada bos gede banget ini teman-teman? Kok tiba-tiba ada bos gede banget di sini? Oh, pakai ini nggak bisa dong, kan dia ini auto imun gitu ya, karena dia elemennya sama. Berat banget dong gua nih ngejalanin si ini ya, buat ngelawanin monster itu. Tiba-tiba banget gue kaget. Oke, kita coba buat fullin dulu aja ini health-nya. Kalau gue sih zaman dulu bilangnya darahnya kita penuhin gitu ya. Kalau sekarang anak-anak game zaman sekarang itu bilangnya apa sih? Wah gila, sekali ini langsung mati gue. Kita kayaknya cabut dulu deh. Ini nggak bisa nih. Langsung lawan bos gede banget kayak gitu nggak bisa nih. Kita coba cabut dulu deh ya. Ini kenapa tiba-tiba ada di sini? Gue juga bingung. Jatuh terus langsung lawan bos gede. Kan meleset ya tuh. Gue jarang main Genshin Impact, bahkan ya cuman main Genshin Impact itu ya cuman buat kebutuhan video ini aja teman-teman. Nggak pernah yang bener-bener main ngejalanin questnya gitu, nggak pernah. Jadi ya sorry to say teman-teman kalau misalkan gue itu nggak tahu gitu ya. Sorry to say gitu teman-teman ya. Tuh kan dia baliknya aja di sebelah sini. Kenapa baliknya itu nggak di sebelah sana gitu yang udah keluar dari goa ini? Cuman harusnya ini kualitas grafisnya udah lumayan baik ya teman-teman. Bukan lumayan baik, bahkan ini sangat-sangat baik untuk kelasan handphone dengan harga segini ya. Harganya sendiri itu pas launching ada di sekitaran 6 jutaan ya teman-teman. Hampir ke 7 juta kalau nggak salah sih 6.999. Tapi sekarang itu harganya sudah lumayan turun. Udah ada yang turun harganya teman-teman. Jadi harusnya sih masih bisa disandingkan ataupun juga di-compare dengan beberapa handphone dengan harga 6 jutaan lainnya ya. Dan ini termasuk yang baik kalau menurut gue. Karena handphone ini bisa ngejalanin Genshin Impact dengan cukup lancar, bukan cukup lancar, ini sangat-sangat lancar kalau menurut gue ya, dengan kualitas grafis seperti ini. Dan kalau yang handphone-handphone lain kemarin pas gue cobain itu dia kualitas grafisnya itu adalah low, ini dia kualitas grafisnya medium. Jadi harusnya lebih baik dibandingkan yang kemarin ya. Wih, ada Ewa tuh. Ewa lagi. Kita cobain aja. Sampai nanti mungkin 1 jam ya, bener-bener full 1 jam gue main. Di sana kan udah 52 menit ya. Oke teman-teman, udah 1 jam total gue main game di Realme 12 Pro Plus 5G. Dan sejauh ini gue tidak menemukan kendala sama sekali ya. Karena memang ini handphonenya berasa lancar dan adem banget. Asli ini handphonenya adem banget, gue mainnya nggak pakai casing. Dan ini berhubung handphonenya itu dia tidak punya desain yang kotak, yang artinya itu kadang suka tajam di ujung-ujung sebelah sini. Ini berasa nyaman aja gitu dipegangnya teman-teman. Ya, nggak ada yang berasa tajam di sini. Bahkan karena memang ini dia modelnya finishingnya pakai leather kayak begini, itu pas dipegang ini nyaman banget nih. Pas dipegang kayak gini tuh dia nyaman banget pas kena kulit. Cuman ya memang kekurangannya untuk leather yang model kayak gini, kalau keseringan handphonenya dipegang tanpa casing ya dia nanti bakal kotor ya teman-teman ya, bakal cepet kotor. Karena kemarin pas lagi ada acara buka puasa bersama itu ada temen gue yang dia pakai Realme 11 yang which is sebenarnya mirip banget bentuknya sama Realme 12 Pro Plus 5G ini, yang layarnya juga melengkung, terus bahan backdoornya itu juga ada leather frame kayak gini, dan dia kebetulan ngambilnya yang warna beige juga. Ya kalau gue lihat itu agak kotor gitu loh teman-teman. Ya bahkan temen gue itu dia bisa dibilang orangnya ya cukup bersih, tapi ternyata ya karena keseringan dipegang pakai tangan mungkin jadinya ya kotor juga teman-teman. Mungkin itu kekurangannya, tapi selama lo pegang langsung handphonenya sih itu dia berasa nyaman banget. Kalau menurut gue ya, seperti itu teman-teman ya, berasa nyaman dan aman banget nih megangnya, berasa adem juga. Dan kita langsung cek aja nih suhunya ya.
Tadi kan kita main ada di sekitaran 34 ya, dan sekarang masih ada di sekitaran 34 derajat Celcius juga nih teman-teman nih untuk suhunya. Udah 1 jam nonstop maraton main game di Realme 12 Pro Plus 5G. Gimana menurut lo? Oke, sekarang kita cobain untuk main game PS2 ya teman-teman. Di sini gue bakal cobain main game Need for Speed dulu kali ya, karena banyak juga nih yang request untuk main Need for Speed di handphone yang bakal kita tes buat main game. Ingat, ini adalah emulator PS2. Banyak juga yang request pakai emulator PS3 ataupun juga Nintendo Switch gitu ya, tapi gue belum nemuin caranya teman-teman. Kalau misalkan emang lo tahu caranya gimana, boleh di DM aja ke gue, bang caranya gimana, bang caranya kayak gini. Lo ikutin aja tutorial video yang ada di sini, nanti bakal gue coba ikutin. Ya, untuk saat ini yang bisa gue mainin di handphone adalah emulator PS2 dan juga emulator PSP. Tapi untuk emulator PSP harusnya ini keentengan, jadi kita langsung cobain main game PS2 aja, yaitu Need for Speed. Jangan Need for Speed yang Carbon, kita mainnya yang Need for Speed Most Wanted Black Edition aja. Oke, sekarang kita setting dulu di sini untuk mappingnya, dan gue bakal mainnya itu pakai gamepad ya, supaya lebih seru gitu dilihatnya. Oke, teman-teman, kita sekarang sudah masuk ke game Need for Speed ya, dan seperti yang bisa lo lihat di sini, dia bisa berjalan dengan cukup lancar, tapi memang untuk FPS-nya, karena memang si aplikasi Aether SX2 ini dia bisa untuk nampilin FPS. Nah, FPS yang gue lihat di sini dia rata-ratanya ada di sekitaran 44 sampai ke 48 FPS ya, teman-teman. Jadi belum bisa tembus yang sampai ke 60 fps. Sedangkan untuk settingan grafisnya sendiri ya, untuk settingan grafisnya sendiri yang gue pakai untuk si aplikasi Aether SX2 ini, dia adalah pakai grafisnya itu Vulkan untuk rendering GPU-nya. Terus kemudian untuk resolusinya gue pakai yang 2 kali PSP, dan ternyata dia memang untuk FPS-nya sekarang pas lagi cutscene seperti ini dia bisa nih naikin sampai ke 59 FPS, tapi tadi pas lagi main game itu dia ternyata bisa turun sampai ke 40-an FPS ya, 44 kayak gitu. Nah, nih sekarang nih lagi battle kayak gini, dia turun nih ke 47, ke 40-an FPS gitu loh, 44 kayak gitu ya. Jadi harusnya sih bisa tetap dimainin, cuman nyamannya kalau menurut gue di ini aja nih. Oke, sekarang kita coba dulu ya teman-teman ya. Kita turunin dulu untuk kualitas grafisnya. Nih, di sini kan gue upscaler. Nah, nih upscalernya gue bikin ya touch aja deh ya, ribet. Nih ya, gue bikin 2 kali natif ya teman-teman ya. Ini gue turunin aja sampai ke 1,75 natif. Kita bakal lihat apakah memang ada kenaikan FPS. Oh, ternyata ada naik teman-teman, tapi nggak yang signifikan, cuman di sekitaran 52 sampai 50 sekian FPS, bahkan tadi sempat turun ada di 30-an FPS ya. Tuh, seperti itu teman-teman. Ya. Oke, gua mainnya agak sedikit ngasal, gue cuma pengen nunjukin aja sama lo kalau si Realme 12 Pro Plus 5G ini ternyata kalau dipakai buat main Most Wanted, Need for Speed Most Wanted ya, kenapa ribet banget gue ngomongnya. Game PS2 pakai Aether SX2 dia patah-patah kayak gini teman-teman. Padahal itu tadi gue turunin ya. Gue turunin sampai ke 1,75 kali grafis dari PS2 ya, PS2 seperti itu. Oke, ya sekarang sih udah lumayan lancar nih, ada di 57, tadi tembus ada di 60. Tapi kalau menurut gue agak sedikit kurang aja ya kualitasnya kalau menurut gue. Jadi kalau misalkan lu mau yang lancar banget, mungkin di sini grafisnya lu turunin lagi kali ya, jadi satu kali natif. Nah, ini kayak gini nih, 1 kali natif supaya bisa lebih. Ini sekarang kita reset gamenya ya, restart. Oke, 1 kali PS2 gitu ya. Nah, kalau 1 kali PS2 kayak gitu tadi sempat naik sampai ke 60-an lewat ya teman-teman. Kalau gue lihat di situ ya harusnya sih masih oke lah. Kualitas PS2 kan itu kalau nggak salah maksimal HD ya 720p dimainin di layar
Realme 12 Pro plus 5G ini ya harusnya masih oke. Dan kalau misalkan lo turunin ke 1 kali natif PS2 ini aman ya. Tuh dia bisa sampai di 60-an FPS tuh. Lo lihat di pojokan kanan atas tuh teman-teman. Dia kalau merah itu artinya kurang bagus FPS-nya. Nah kalau putih itu dia udah bagus kualitas FPS-nya. Seperti itu teman-teman. Yang jelas bisa dimainin, cuman emang kurang nyaman aja kalau menurut gue. Grafisnya ya kurang enak aja gitu dilihatnya, kayak masih kelihatan kotak-kotak gitu. Ini kan kualitas grafis kayak gini enaknya dilihatnya di TV tabung zaman dulu gitu ya. Kalau dilihat di kualitas layar yang HD kayak gini, ya bahkan Full HD kayak gini, jadi kurang nyaman kalau menurut gue. Oke, sekarang kita cobain lanjut ke game yang selanjutnya. Ini gue bakal keluarin dulu aja. Ya, seperti itu. Oke teman-teman, kita sudah masuk ke game yang kedua. Ini adalah game Pro Evolution Soccer atau PES ya teman-teman, dan ini PES yang tahun 2011. Dan seperti yang bisa lo lihat di sana FPS-nya itu dia naik turun ya. Jadi bener-bener yang gue bingung ya ngomongnya. Jadi kelihatannya tuh kayak kurang stabil gitu ya. Kalau di gamenya sih sebenarnya nggak begitu berasa ya teman-teman, tapi ya seperti yang bisa lo lihat dia FPS-nya itu naik turun, nggak yang benar-benar stabil di angka di atas 50-an FPS gitu, enggak, dia turun ke 40-an, sekarang stabil di 59, nanti dia turun lagi gitu ya. Jadi nggak yang stabil manteng terus gitu FPS-nya, enggak teman-teman. Oke, gue nggak tahu kenapa ini bisa seperti itu, karena di handphone yang kemarin pakai prosesor yang sama Snapdragon 7S Gen 2 ya, dipakai buat main emulator itu masih aman-aman jaya aja, nggak ada kendala. Nah di Realme ini kalau gue liatin dia masih ada kendala teman-teman. Kalau menurut gue sih kayaknya emang ini kayak butuh update software yang agak bagusan sedikit gitu. Bukan agak bagusan sedikit ya, kayak butuh update software aja supaya bisa lancar mainin semua game, bahkan juga emulator. Sebenarnya sih kalau untuk main game PS2, bukan PS2 ya, main game Android itu sih aman-aman aja ya, nggak ada kendala sama sekali. Tadi gue liatin itu ya, aman, jaya, mulus, normal. Tapi ternyata pas dipakai buat main game emulator kayak gini, dia agak sedikit sendat-sendet gitu teman-teman. Ya, bahkan ada yang harganya lebih murah dari ini, dia diajakin buat main game emulator, walaupun skalanya itu gue turunin ke 0,75, dia masih bisa berjalan dengan cukup lancar. Tapi ini dia skalanya gue bikin 1 kali, ternyata masih naik turun seperti itu untuk FPS-nya. Ya selama dia mainnya di angka 58-57 sih masih aman ya teman-teman. Tapi kalau udah drop sampai ke 40-an FPS itu dilihatnya patah-patah. Oke, seperti itu ya teman-teman. Kesimpulan gue sebenarnya untuk handphone ini kalau misalkan mau diajak buat main game, dia bisa, tapi ya bukan yang gamer berat banget sampai dia maksain pasang emulator di handphone ini untuk main game-game PS2 kayak gini ya. Apalagi kalau misalkan nanti kita paksain buat main game emulator PS3 atau bahkan Nintendo Switch gitu teman-teman. Jadinya kayak kurang relevan aja, kurang nyaman aja dimaininnya. Tapi harusnya kalau misalkan diajak buat main game PSP, dia lebih baik ya, karena kan PSP itu dia lebih ringan dibandingkan dengan game PS2 teman-teman. Oke, seperti itu. Dan ya udah, mungkin segini dulu aja ya teman-teman cerita gue mengenai main game di Realme 12 Pro Plus 5G. Untuk main game-game Android, dia handphonenya bisa aman, terkendali, nggak ada kendala sama sekali. Bahkan untuk Genshin Impact dia bisa sampai settingan medium, dibikin 60 fps dia lancar, nggak ada kendala sama sekali. Tapi kalau dipakai buat main game emulator seperti ini, dia kendalanya fps-nya drop. Mungkin saran gue kalau misalkan seandainya lo mau main game PS2 di handphone ini, ya skalanya lo turunin sampai 0,75, yang artinya lo harus mengorbankan kualitas gambarnya ya, kualitas gambarnya untuk naikin FPS-nya. Nah, kayak tadi ya, model yang replay seperti itu, nah itu agak patah-patah nih ya, di sini naik turun ya, yang sebelah sini nih. Ya kalau gua kasih lihat ya di sini nih dia naik turun ya teman-teman. Nih ya, nih di bagian sebelah sini tuh, dia naik turun tuh. FPS-nya
kurang stabil kalau menurut gue teman-teman. Dan coba kita cek dulu di sini untuk suhunya ya, gue hampir lupa untuk suhunya. Oke, untuk suhunya sih aman ya, nggak ada kendala. Dia dipakai buat emulator, ini aman ya, 31 derajat, bahkan ini lebih turun lagi karena mungkin handphonenya nggak gue pegang, jadi penyebaran panasnya lebih baik ya, nggak ada campur tangan panas dari tangan gue. Oke, maksimal ada di 32,2 derajat. Dan ya udah teman-teman, mungkin segini dulu aja. Total main game di handphone ini ada di sekitaran 1 jam 21 menit dengan kondisi baterai sekarang ada di, kalau kita lihat di sini dia baterainya ada di, coba kita lihat ya. Oke, ada di 63%, tadi baterainya ada di 88%, 1,5 jam dari 88 ke 63%. Berapa tuh turunnya teman-teman ya? Dihitung sendiri aja, tulis di kolom komentar. Dan ya udah, mungkin segini dulu aja cerita gue mengenai main game di handphone Realme 12 Pro Plus 5G. Kalau misalkan emang lo suka sama videonya, boleh di like dan di subscribe channel gue. Tapi kalau misalkan emang gak suka, boleh di dislike aja. Akhir kata gue Dimas undur diri. Sampai ketemu lagi di siaran-siaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.